Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 7 perkembangan teknologi, subtema 2 perkembangan teknologi produksi sandang. Ini materi pembelajaran 3, ada di halaman 85 sampai dengan 90. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 3 anak-anak. Dayu suka menari. Ia menggunakan kain adat saat menari daerah. Kain adat saat ini sangat disukai banyak orang. Apa yang kamu ketahui tentang kain adat? Lanjut ke materi, ayo membaca anak-anak. Bacalah teks berikut seperti pembaca berita. Kain adat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki kain batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Kain adat memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Lanjut ke materi, ayo mencoba anak-anak. Kamu telah membaca teks kain adat Indonesia. Lengkapi tabel berikut dengan nama-nama kain yang kamu ketahui. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Yang pertama, nama kain adalah songket. Daerah asal adalah Melayu dan Minangkabau. Ini ada di Sumatera anak-anak. Selanjutnya yang kedua, nama kain sasirangan. Daerah asal adalah Banjar, Kalimantan Selatan. Yang ketiga, kain batik, daerah asalnya adalah Jawa. Yang keempat, nama kain ulos, asal daerahnya adalah Batak, Sumatera Utara. Dan yang kelima adalah kain tenun, daerah asalnya adalah Nusa Tenggara. Lanjut ke materi, ayo menulis anak-anak. Pelajari kembali teks kain adat Indonesia. Amati kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan dari setiap kalimat pertama. Baik, Ibu memberi contoh pokok-pokok informasi dari teks kain adat Indonesia anak-anak. Paragraf pertama, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Paragraf kedua, salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Paragraf ketiga, kain adat Indonesia sangat istimewa.
Paragraf keempat, kain adat memiliki banyak fungsi. Dan paragraf kelima, kain adat yang paling dikenal adalah batik. Lanjut ke materi Ayo Mencoba anak-anak. Masih ingatkah kamu tarian yang Dayu pelajari? Tentu anak-anak masih ingat. Apa yang diceritakan dalam tarian tersebut? Yang diceritakan adalah gerakan untuk menenun kain. Gerakan apa saja yang diperagakan? Ada gerakan memintal benang, gerakan menenun, dan juga gerakan menjemur. Cobalah peragakan kembali gerakan tarian tersebut. Tambahkan dengan gerakan sesuai keinginanmu. Lanjut ke materi Ayo menari anak-anak. Dayu menarikan tari kreasi menenun. Kamu juga dapat berkreasi seperti Dayu. Berlatihlah seperti beberapa hari lalu. Lakukanlah dengan riang gembira. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri didampingi oleh bapak atau ibu guru di sekolah. Ayo mengamati anak-anak. Motif kain adat Indonesia sangat beragam. Ada motif bunga, hewan, dan bentuk bangun datar. Amatilah motif kain adat berikut. Motif apa saja yang kamu temukan? Sebutkan. Di sini ada motif bunga anak-anak. Yang pertama di gambar pertama ini ada motif bunga. Selanjutnya ada motif bangun datar, segitiga, dan juga bunga anak-anak. Di gambar ketiga di sini ada motif bangun datar lingkaran. Dan di gambar keempat ada juga motif bunga. Gambarlah salah satu motif yang ada di atas di selembar kertas. Lalu guntinglah sesuai bentuknya. Apakah motif pilihanmu memiliki simetri lipat? Ceritakan hasil temuanmu kepada teman-temanmu. Amatilah gambar berikut. Ini adalah bangun datar yang simetris. Untuk gambar yang pertama, karena memiliki sumbu simetri anak-anak, ini kalau dilipat, kedua lipatan ini saling menutupi dengan tepat. Sedangkan untuk bangun datar yang kedua ini tidak simetris anak-anak, karena kalau dilipat kedua lipatan ini tidak bisa saling menutupi dengan tepat, sehingga ini bukan sumbu simetri atau tidak memiliki sumbu simetri. Bangun datar memiliki simetri lipat jika dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besar. Lipatan saling menutupi dengan tepat, memiliki sumbu simetri. Lanjut ke materi Ayo Mencoba anak-anak. Gambarlah beberapa bentuk bangun datar yang kamu ketahui. Lalu guntinglah gambarmu mengikuti bentuk. Berlatihlah mencari banyaknya simetri lipat. Tuliskan hasil temuanmu pada tabel berikut. Baik, di sini Bu memberi contoh. Yang pertama adalah bangun datar persegi panjang anak-anak. Bangun datar persegi panjang mempunyai dua sumbu simetri. Ini yang ke satu, ini kedua. Yang kedua adalah bangun datar segitiga sama kaki. Bangun datar segitiga sama kaki ini mempunyai satu sumbu simetri anak-anak yang tegak ini. Selanjutnya, yang ketiga adalah bangun datar jajar genjang. Perlu anak-anak ketahui bahwa bangun datar jajar genjang ini tidak memiliki simetri lipat. Jadi simetri lipatnya 0 anak-anak, karena tidak ada garis yang membuat dua lipatan saling menutupi. Selanjutnya, di sini ada bangun belah ketupat. Mempunyai dua simetri lipat anak-anak. Ini yang ke satu, ini yang kedua. Dan yang kelima ada bangun datar persegi. Mempunyai 4 simetri lipat anak-anak. 1, 2, 3, 4. Baik, sekarang Ibu masukkan ke dalam tabel anak-anak. Bentuk bangun datar yang pertama adalah persegi panjang. Banyak simetri lipat 2. Yang kedua adalah segitiga sama kaki. Banyak simetri lipat 1.
Yang ketiga adalah bangun jajar genjang, banyak simetri lipat 0. Yang keempat adalah bangun belah ketupat, banyak simetri lipat 2. Dan yang kelima adalah bangun datar persegi, banyak simetri lipat 4. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.